Engkau dekat, penuh kasih sayang. Memang gerakan sholat subuh berjemaah ini tidak mudah. Saya katakan tidak mudah. Untuk melangkahkan kaki menuju ke masjid subuh-subuh ini tidak mudah. Dibutuhkan sebuah keikhlasan. Tanpa sebuah keikhlasan tidak mungkin kita bisa melangkahkan kaki menuju ke tempat yang masjid ini. Itu memang berat. Perjuangan subuh itu sangat berat. Tidak semua orang mampu melakukan itu. Berapa banyak orang yang dia punya kesehatan yang prima tetapi tidak mampu melangkahkan kaki menuju ke masjid. Berapa banyak orang yang tinggal berdomisili dekat masjid tidak mampu juga melangkahkan kakinya menuju ke masjid di subuh hari. Oleh karena itulah kita yang hari ini diberikan kemudahan itu, ini perlu kita pelihara, perlu kita jaga sampai nanti Allah datang menjemput. Ikhlas itu sebetulnya sederhana saja, Pak. Ikhlas itu tidak berarti menunggu hilangnya rasa berat di hati baru kita melakukan. Ketika kita masih ada rasa berat di hati pun kita niatkan itu untuk yang baik, insya Allah itu ikhlas. Kenapa? Karena memang ikhlas ini termasuk satu kata yang pernah didialogkan setan di hadapan Allah, bahwa dia sangat takut dengan ikhlas ini. Dia tidak mampu menggoda orang yang ikhlas. Jadi ketika dulu iblis, setan ini dikutuk Allah, kemudian Allah marah. Itu kalau kita lihat di dalam surat Al-Hijr 39-40, di sana Allah berfirman, dikatakan, qala rabbi bima awaitani la uzainanna lahum fil ardi wa la uyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau diterjemahkan secara bebas kurang lebih, baiklah Allah, karena engkau telah memvonis bahwa aku ini sesat, maka akan aku bikin manusia ini memandang baik perbuatan maksiat, dan akan aku sesatkan mereka semua, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Kenapa dia menggunakan kata kecuali? Kata kecuali itu artinya penekanan bahwa kita tidak mampu untuk melakukan itu. Allah menggunakan bahasa illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlasin, bukan mukhlisin. Kalau mukhlisin itu upaya kita untuk melakukan sebuah kegiatan yang ikhlas. Tetapi mukhlasin itu anugerah dari Allah sehingga menyebabkan kita bisa menjadi ikhlas. Oleh karena itu makanya ikhlas ini butuh dilatih, butuh diupayakan secara terus-menerus. Saya ingin kasih contoh yang paling mudah. Katakanlah misalnya kita ada di masjid, ada kotak amal lewat. Di dompet kita ini ada uang 5.000, uang 10.000, uang 50.000, uang 100.000. Terus kita ingin memasukkan uang 100.000. Berkecamuk dalam hati, ini uang ini besar ini. Masuk tidak, masuk tidak. Kalau kita niatkan masuk, walaupun itu belum masih ada ganjalan, mungkin 1 hari 2 hari masih kita pikirkan uang itu, insya Allah itu ikhlas. Kenapa? Kalau tidak ikhlas, uang itu masih ada di dompet. Karena dia sudah masuk ke kotak jalan itu, insya Allah ikhlas, walaupun kita masih berpikir. Sementara untuk menuju proses ikhlas sesungguhnya, itulah membutuhkan proses yang tadi saya katakan antara mukhlisin dan mukhlasin. Jadi butuh dilatih secara terus menerus dan dilawan. Karena setan itu akan selalu mengatakan, sudah, tidak perlu yang besar, daripada nggak ikhlas, yang kecil saja. Karena dia sangat takut dengan orang yang ikhlas, sehingga dia selalu berupaya untuk kita tidak melakukan sesuatu. Karena keikhlasan ini yang sudah dia ikrarkan di hadapan Allah. Oleh karena itulah hidup ini sebenarnya bagaimana kita berlomba, berupaya untuk menjadi orang yang ikhlas. Karena tidak ada kemampuan bagi iblis itu untuk menggoda orang yang ikhlas. Insya Allah ketika kita melangkahkan kaki di subuh hari ini sampai ke masjid ini termasuk orang yang tidak mampu digoda oleh iblis tadi. Buktinya ya kita sampai hari ini bisa bertahan. Setelah kita sholat tadi, kita dengarkan tausiah-tausiah dari ustadz kita, kemudian kita berkumpul bersama-sama, saling bersilaturahim. Ini dibutuhkan sebuah keikhlasan. Tidak mungkin tanpa keikhlasan kita bertahan sampai jam saat ini nih di masjid ini.